Action. Halo guys, balik lagi sama gue Arif dari 404. Dan malam ini ada yang sedikit beda nih. Host kita yang satu lagi tuh kayaknya lagi sakit ya. Jadi untuk episode kali ini gue aja hostnya sendirian. Dan malam hari ini kita kedatangan salah satu narasumber kita nih yang mempunyai cerita yang cukup menarik di sebuah gunung di Jawa Barat. Jawa Barat Gitu. Boleh dikenalin dulu, namanya siapa? Halo teman-teman, gue Anja. Sekarang umur 31 tahun. Profesi saya adalah di bidang media lah guys, intinya gitu. Nah, tuh boleh tuh guys. Siapa tahu ada yang butuh apa-apa media, mau Yes. bantu-bantu apa brand-brand segala macam ya. Masuk guys, Bisa ya. di Cexo Media guys. Oke. Nanti Instagram boleh cantumin di bawah ya. Boleh banget. Oke. Tuh. Nah, Ya. boleh dong di-spill dikit nih ceritanya nih seperti apa Oke. sih? Jadi sebenarnya gini ya, Ngir, gue tuh sampai sekarang masih mencari, bisa dibilang sainsnya lah ya. Kayak ini tuh masuk akalnya tuh sebelah mana ya gitu. Jadi, oke, singkat cerita gini. Jadi waktu itu tuh tahun 2010. Eits, sabar dulu. Apa? Sebelum ceritanya dimulai, seperti Oke. biasa kita harus menyalakan Kaget. lilinnya dulu. Silakan Oh nyalakan jalan dulu ya. Oh ini gimmick ya? Gimiknya gitu, gimiknya. Keren. Ya. Oke, Nyalain ya. nah setelah lilin dinyalakan, itu artinya Oh gitu ya? cerita dimulai. Anjir, oke keren. Oke, keren ya? Aman nih. Silakan Oke. cerita. Jadi tuh waktu itu tuh kan tahun 2010 ya Ngir. Itu tuh gue posisinya tuh kelas 2 SMA, masih semester 1 waktu itu. Kalau nggak salah tuh bulan apa ya, gue lupa deh. Pokoknya awal-awal 2010 intinya. Jadi saat itu tuh gue liburan tuh belum ada rencana sebenarnya. Belum ada rencana yang pasti lah gitu, belum ada yang ngeplan banget gitu lah. Sampai satu malam tuh adalah salah satu keluarga dari bokap gitu ya, om gue datanglah ke rumah gitu. Jadi kan kegiatan gue di rumah kan ya udah kayak cuman internetan aja gitu, kaskusan kan dulu masih ada kaskus ya. Terus kayak YouTubean, kayak main-main game di PC gitulah. Nah, jadi waktu itu tuh out of nowhere ini tuh sebenarnya background om gue ini, dia ini sebenarnya tuh kayak anak bontot lah di keluarganya bokap gitu sebenarnya. Terus juga dia tuh kayak di keluarga kayak apa ya, outsider lah bisa dibilang gitu ya. Oke. Outsider tuh kayak aceh keluarga tuh nggak pernah ngumpul Ya gitu intinya sesimpel itu yang beda sendiri lah guys. ya yang apa ya, anak bontot lah Ya. apa tipikal anak bontot gitu ya. Terus singkat cerita akhirnya om gue tuh datang ke rumah, posisinya tuh bokap gue lagi ke pulang kampung waktu itu nggak salah, lagi ke Sumatera lah, dan tinggal nyokap gue doang di rumah. Akhirnya out of nowhere om gue tuh datang dengan posisi dia tuh ya bisa dibilang kelihatan sugih gitu lah ya, kelihatan wealth gitulah. Oke. Ya datangnya pakai Mercy gitu, datangnya dia kayak kaget dong, kayak ini orang dari mana nih tiba-tiba datang ke rumah gua dengan kondisi yang udah mapan lah bisa dibilang gitu ya. Udah singkat cerita om gua sama nyokap tuh ngobrol-ngobrol di bawah. Itu sekitar ya habis maghrib lah ya, om gua datang. Terus waktu itu tiba-tiba om gue pengen ngeliat gue lah gitu. Jadi kayak selama gue kecil sampai gue SMA waktu itu tuh kayak om gue tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah yang ngelihat ponakannya gitu loh ya. Karena sejauh itu. Iya sejauh itu kayak apa ya, ya jauh dari keluarga. Tapi tiba-tiba bisa-bisa dia ke rumah gue, terus intinya dia kayak mau ngeliat gue lah gitu, bilang ke nyokap. Gue inget banget bilang ke nyokap. Udah akhirnya dia masuk kamar gue, udah tuh kayak gue kan bingung siapa nih orang gitu kayak. Dan posisinya lu sampai gak kenal deh ini orang siapa Gua ya? kenal, Saking cuman- gak deketnya tuh. Sampai saking gak deket ya, cuman sama nyokap dikenalin lagi lah ini gitu. Ini nih om gue samarin aja ya, sudah biar ini takutnya jadi kontra di keluarga juga. Om E lah ya. Om E. Oke. Om E masuk kamar gue, udah tuh dia ngeliat sekeliling kamar gue, tiba-tiba out of nowhere itu ngomong, Angel lu gini-gini aja nih, seperti gitu kan, maksudnya kayak trying to so asik gitu lah ya, tipikal om-om yang so asik gitu, paham sih lu? Paham. Nah, terus kayak iya om, apa lagi liburan nih, emang lagi belum ada rencana nih mau kemana-mana gitu kan, masih ya gini-gini aja sih gitu kan waktu itu. Terus tiba-tiba dia bilang lah,
ya udah ikut aja yuk kita naik gunung, bilang sih naik gunung ya. Terus gue bilang, oh gue belum pernah nih om, belum ada pengalaman nih naik gunung nih gitu kan. Terus jadi udah nggak apa-apa, ajak aja teman-temannya gitu kan, ntar om ajak teman om kok gitu. Dia lebih expert lah dijelasin. Intinya dia di kamar gue tuh ngejelasin out of nowhere mau ngajak naik gunung, pokoknya semua preparation tuh udah dia siapin lah, kayak ya makanan ya villa ya perlengkapan gitu buat naik gunung tuh udah disiapin sama dia lah intinya gitu kan, disiapin. Intinya tuh 3 hari kemudian setelah dia datang tuh kita rencananya mau berangkat lah gitu ya. Tapi om gue ngomong kayak gitu tuh ketika nyokap gue tuh udah turun ke bawah gitu, udah nggak di kamar gue. Jadi kayak ngomongnya juga kayak rada bisik-bisik gitu kan. Sebenarnya kalau gue inget lagi gitu ya, kayak gue cukup mencurigakan sih maksudnya. Kenapa nih ya, kayak apa, nggak ngomongnya tuh kayak agak bisik-bisik gitu. Nah setelah itu gue ngomong lah sama nyokap gue ya, mah ini si om ngajakin ke gunung nih boleh nggak gitu. Nah kayaknya sih pas om ini gue datang, sebelum ngobrol sama gue, pas ngobrol sama nyokap gue ya, dia tuh kayak udah nge-teaser kayaknya tuh dia berhasil bilang ke nyokap gue kalau dia tuh punya villa di kaki gunung itu. Ya villanya aman lah, bla 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 segala macam. Kayaknya sih menurut gue waktu itu om gue berhasil ngakinin nyokap gue lah. Kayak nyokap gue oke aja gitu kan. Nyokap gue oke aja, cuman ya namanya nyokap ya pasti ada khawatir-khawatirnya gitu, kayak yakin apa mau naik gunung segala macam gitu. Terus ya gue bilang ya udah, apa kan ada Om Egi sama temennya kan yang udah expert lah temennya gitu. Habis itu udah di situ ya udahlah gue mengiyakan lah, akhirnya gue mengiyakan. Terus udahlah gue ajak teman-teman gue sebutin aja kali ya. Dia ini teman-teman dekat gue di SMA lah, ada Adit, ada Alvin, ada Kevin. Nama asli tuh. Nama asli semua. Oh apa deh, kalau mereka nonton juga pasti. Ya, kalau misalkan Jadi mereka nonton bisa komen-komen ya. Iya bisa komen lah. Intinya ini tuh gue beneran terjadi dan yang ngalamin tuh nggak cuma gue doang gitu ya. Ya 3 temen gue ini juga mengalami gitu. Berarti 4 orang ngalamin. 4 orang lah, 4 orang yang mengalaminya gitu. Udah akhirnya kita berangkat tuh hari Jumat waktu itu. Hari Jumat. Nah tapi ada satu yang bikin ini ngerasa aneh ya. Jadi tuh temen gue si Alvin, kita kan udah ngumpul nih selesai sholat Jumat, titik kumpulnya tuh di rumah gue. Nah sebelum berangkat temen gue nih mau beli es campur ya. Ini menurut gue nih sign ya, pertanda ya. Pulang dia beli es campur, tiba-tiba tuh dia tuh diserempet sama mobil pick up. Itu posisinya dia beli campur sendiri Beli campur sendiri. Terus pas balik ke rumah gue, pas masuk komplek itu, kata dia tuh ada tiba-tiba tuh dari kanan ada mobil pick up yang nyerempet set. Dan anehnya kelingking dia tuh robek gitu loh. Set gitu. Tapi dia nggak sadar gitu kan. Sampai rumah si Alvin ini ngomong, wah ini aneh banget ya, tiba-tiba ada mobil nyerempet gue, terus tangan gue berdarah nih. Jadi kan si Alvin ini ibaratnya tuh secara umur dia lebih senior daripada kita lah gitu. Jadi kata dia tuh kayak, ini kayak ada something deh, ntar deh gitu. Temen gue tuh si Alvin ini udah bilang kayak gitu. Ini kayak bakalan something deh. Soalnya tangannya tuh bener-bener robek gitu cuy. Robek gitu, akhirnya ya udah. Karena gue udah bilang sama om gue, akhirnya ya udahlah, akhirnya kayak kita ke klinik dulu, nganterin temen gue ini, dijahit lah tuh tangannya. Nah setelah dijahit, temen gue tuh masih ngerasa kayak ada something deh gitu, yang kayak kita mesti berangkat deh gitu. Pas sampai keluar dari rumah sakit, temen gue datang, terus ya udah. Lagi syuting dulu bang, mohon maaf nih, lagi syuting nih. Terikat aja ya? Iya. Dikat aja. Apa lah ya? Nggak ada dikat-kat ini bang. Nggak dikat-kat ada. Oke. Aman nih. Lu jadi tenis besok lu? Jadi Mantap. ya lanjut. Oh iya. Terus udah akhirnya, terusnya gimana? Oh sampai temen gue yang akhir tangan dijahit, temen gue tuh udah bilang kayaknya nggak usah berangkat deh gitu. Cuman kan gue udah bilang ya, dan om gue tuh udah on the way ke rumah gue gitu. Udah akhirnya dengan kondisi temen gue di Perban ini,
sebenarnya kita bertiga juga ngerasain sih Ngir. Kayak Udah feeling gitu ya. iya kayak apa nggak usah ya gitu-gitu loh. Tapi feelingnya itu karena lu nggak deket sama om lu apa karena something Nah pertama itu yang lain tuh? Pertama karena gue nggak terlalu deket sama om gue, tiba-tiba dia ngajak liburan ke gunung. Setelah gue pahamin lah ya, itu kan iya masih SMA cuy. Sama yang kedua itu ya ada pertanda temen gue tuh apa namanya robek lah kelingkingnya gitu kan. Tapi robeknya tuh masuk akal nggak? Apa ya? Maksudnya tadi kan keserempet, tiba-tiba sobeknya masuk akal nggak? Maksudnya masuk akal? Maksudnya sobeknya tuh masuk akal nggak? Kalau misalkan keserempet pickup nih, terus Iya. sobeknya begitu gitu. Menurut gue sih aneh sih, rada janggal. Maksud gue kayak gimana ya? Nih misalnya diserempet kan harusnya jatuh dong. Nah dia tuh diserempet tiba-tiba tangan tuh udah robek aja gitu. Paham gak sih? Oke, paham. Atau mungkin kena cantolan kali ya, Bisa cantolan jadi, di pick up bisa gitu. jadi. Gua gak ngerti. Oke. Intinya tiba-tiba robeknya juga dalam gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita berangkat tuh sore lah ya, habis asar itu jam 4-an kalau nggak salah. Udah akhirnya ya udahlah kita berangkat. Itu sebenarnya sih di jalan gue udah ngerasa apa ya, ini kayak enggak deh gitu, paham sih? Feeling aja deh. Iya, biasanya kita kalau di jalan ya ada lah obrolan-obrolan gitu. Fun lah ya, namanya orang liburan Iya, mungkin ya. Ini nggak sama sekali. Diemnya tuh gini, mungkin kita diem karena canggung ada om gue kali ya. Betul. Tapi pun sebelum ini kita pernah trip juga berempat gitu. Sama om lu juga? Bukan ini sama omnya si Adit. Oke. Nah, tapi ya udah fine aja gitu kan, kayak ya udah bercanda-bercanda aja gitu sebenarnya. Nah itu tuh kita tuh kayak menyimpan apa ya, ketakutan aja sih kayaknya ya, karena kita pertama kali ke gunung, terus sebenarnya juga gue bilang sama mereka ini om gue tuh om jauh gitu. Ya, mereka pasti worry juga lah sebenarnya kan, pasti worry juga gitu. Masih worry juga. Udah lah, akhirnya kita sampai di kaki Gunung Salak. Oke. Jam? Gue lupa deh, kayak mau maghrib gitu. Enggak, masih agak terang sih sebenarnya. Oke. Kayak ya mau senja gitu lah ya. Masuk maghrib lah ya? Mau masuk maghrib, cuma masih terang gitu. Oke. Nah yang aneh, bukan aneh sih ya, kayak apa ya, yang penjaganya tuh kayak udah kenal banget om gue gitu lah intinya. Kayak, bos, mampir lagi nih bos, gitu lah intinya. Terus udah, terus kita sebelum sampai villa tuh kita nepi dulu lah, kayak di warung gitu lah ya, warung Warmindo gitu. Ya yang aneh sih kayak warga-warga di situ tuh kayak kenal om gue gitu benernya. Kayak ada yang nyapa, terus ya udahlah kayak orang lama di situ sebenarnya gitu loh. Gue tanya dong, om kok kenal semua nih om? Iya, orang om sering sini gitu kan. Terus ada sih satu yang bikin gue janggal, kayak bapak-bapak cuy, bapak-bapak nih, bapak-bapak lewat, sudah ngomong gini, korban baru nih gitu. Serius tuh? Sumpah gue, korban baru gitu, kayak nadanya sih bercanda ya, cuman kayak apa ya, Kayak tersirat ya, gitu loh. paham. Maksud gue kayak anjing korban apa maksudnya gitu kan, kayak tersirat gitu, kayak Apalagi ada kejadian sebelum sampai situ. oh ya. bukan, kayak gini, jadi temen gue nih ada yang ngerti bahasa Sunda ya. Dia tuh ngomongnya pakai bahasa Sunda, Oke. kayak gue lupa di bahasa Sundanya apa, pokoknya tuh kata temen gue pas gue sampai villa, lu tau gak tadi itu orang ngomong apa gitu, korban baru nih gitu ya kan. Terus tuh, bercanda kali, gue masih mikirnya gitu kan, bercanda kali Positive lah. thinking lah ya. Iya, positive thinking kayak bercanda kali, ini juga kan mungkin om gue juga kenal sama orang sini juga gitu. Dah akhirnya singkat cerita kita sampai di villa. Nah villanya itu tuh menurut gue juga agak janggal cuy sebenarnya. Jadi villanya tuh bentuknya tuh kayak turun gitu loh, kayak apa sih, kayak bentukannya tuh secara arsitektur tuh kayak ke bawah gitu lah intinya. Bangunannya tuh kayak apa, gimana ya, Gue paham. Jadi kayak ada, jadi masuk villa tuh kayak tanjakan gitu ya? Jadi villanya nurun ke bawah? Nurun ke bawah gitu, kayak Miring dong? apa, miring cuman kayak apa sih, ya pas aja gitu, apa susunan-susunannya gitu pas gitu. Oh, oke. Yang pertama waktu nyampe tuh kita diarahinnya ke yang paling bawah, film yang paling bawah. Cuman itu tuh semua cuy baunya tuh aneh banget. Villa yang paling bawah? Villa yang paling bawah. Berarti di dalam satu tempat tuh ada beberapa villa? Ada beberapa lah ya, gua untuk exact jumlahnya gua nggak tahu. Ini pas nyampe gini set
yang paling atas kan yang sejajar sama kita nih, ya ini ke bawah gitulah gitu. Nah tadi itu mau yang paling bawah, cuman yang villa yang paling bawah itu kayak anjir baunya aneh banget sih, kayak bekas tempat buat bunuh orang menurut gue. Sumpah kira aneh banget gitu. Itu Amis itu temennya rekomen kan, udah di sini aja gitu kan. Terus ya gue nggak mau dong, aneh banget. Temannya om lu? Temennya om gue, biar gampang nanti. Gampang apa anjing, udah mati gue gitu kan. Sudah mungkin gampang buat naruh makanan apa segala macam kan. Udah nggak usah deh om gitu kan. Akhirnya kita pindah rada larut nih terbaik. Udah habis itu kita akhirnya ke yang paling atas. Nah yang aneh juga nih sebenarnya kira apa ya, ini tuh makanannya kan kita kalau bakar-bakar di gunung kan ya, kalau nggak jagung, kalau enggak apa namanya, apa sih itu ya standar-standar lah, barbekyuan gitu lah ya. Ini tuh kita bakarnya tuh bakar-bakar bebek cuy. Menurut gue ini mungkin belum pernah dilakuin orang ya, maksud gue kenapa bebek anjir gitu kan. Nah ternyata anjir setelah gue ini mungkin nanti gue ceritain kali ya. Boleh. Sebenarnya ini konklusi ntar nih ya. Iya konklusi nanti deh. Sebenarnya ini bebek tuh kayak ada apa ya, kayak bisa dibilang tuh kayak ngasih sign lah gitu, ngasih tanda gitu loh, quote ngasih tanda gitu. Nah gue nggak tahu nih tandanya apa gitu kan. Ini tuh sebenarnya dijelasin sama, gue baru inget ya, dijelasin sama bokap gue, sama bokap gue. Ini tuh ternyata terakhir tuh dijelasin sama dia tuh. Nah ini sebenarnya udah di situ kita bakar bebek lah malam-malam itu ya. Malam-malam kayak menurut gue mana ya gitu kan, maksud gue yang normal kan ya ayam gitulah, ayam, daging, jagung lah gitu kan. Ini kan bebek udah aneh banget gitu kan, sama bebek ya itu udah kelar itu, udahlah. Akhirnya tuh sekitar jam 10:30 gue inget banget. 10:30-an kita tuh dibawa kata om gue tuh mandi ke 7 mata air, dibilangnya gitu, 7 mata air Di Gunung Salak? Di Gunung Salak, di kaki Gunung Salak, di kaki Gunung Salak. Jadi tuh kata om gue ada 7 mata air gitu. Dia disclaimer-nya adalah ketika lo mau minta apapun itu tuh bisa terkabul sih. Sebenarnya kalau gue mikir lagi ya, ini musyrik banget sih. Berarti ini kayak semi-semi pesugihan gitu? Iya, bisa dibilang gitulah. Setelah gue menyadari gitu ya. Maksud gue kayak anjir apa kenapa bisa mandi air sumur, mandi 7 mata air, kita bisa minta apa aja gitu. Itu kan udah menyalahi, udah menyimpang lah ya, bisa udah dibilang menyimpang ya? lah bisa dibilang. Kalau misalnya gue ingat lagi, bego banget sih gue pernah mau gitu kan. Dan akhirnya 11:30 kita jalan lah, bukan jalan sih, naik mobil kurang lebih 5 kiloan lah ke, lumayan jauh berarti. lumayan sih. Cuman gue nggak tahu tuh apa, kayak tempatnya tuh terus gelap banget nih, jujur aja agak gelap banget. Sorry, ini kalau misalkan gue boleh tahu, ini si 7 pemandian itu ya? Iya, 7 mata air itu. Nah, 7 mata air itu tuh sebenarnya untuk umum kah, ke orang-orang tertentu aja? Nah, ini sih bagus sebenarnya. Nah, kalau kata om gue, dia nggak mendisclaimer itu buat umum atau buat gimana, yang penting kita datang aja deh gitu kan. Udah, kita datanglah ke situ. Di situ kita ganti baju, dia buka bajunya di mobil lah gitu kan, ganti baju yang buat mandi gitulah. Ya pakai boxer, pakai kaos biasa gitu kan. Udah, pas sampai tuh ada kuncinya kan. Kuncinya tuh ngomong bahasa Sunda gitulah sama om gue. Itu bahasa Sundanya tuh menurut gue kayak bahasa Sunda yang nggak umum lah gitu. Gue nggak pernah dengar bahasa Sunda ini sebenarnya. Kayak ini ngomong apa sih gitu lah intinya. Udah kita berempat, kita saling bingung dong. Ya kan kayak ini apa udah. Abis itu dia ngasih kain putih ya. Jadi nih om gue di depan, temennya itu kayak cuma nungguin di mobil. Ini om gue di depan. Jadi kita berempat 1, 2, 3, 4 ngikutin gini, tapi ditutupin pakai kain putih gitu loh, kain panjang putih gitu. Berempat? Mau jalan menuju ke salah satu mata air itu. Yalah, kata om gua, kita nggak usah lihat kiri kanan ya gitu. Sorry, ini gue perjelas dulu nih. Tadi kan jalan berempat ngikutin om lo. Iya. Berarti berempat ini dikainin? Apa masing-masing pakai kain? Oh enggak, di kain ini tuh kayak dia tuh kain putih panjang yang bisa cuma nutupin kepala kita doang gitu, kayak
kayak selendang gitu loh. Oke. Kayak selendang gitu. Jadi jadi gue megang om gue gini, kita berempat tuh ditudungin gitu lah. Tudungin pakai kain putih panjang gitu loh, kayak selendang gitu. Oke. Ditudungin gitu lah. Tapi kita nggak boleh lihat ke depan, kita cuma lihat bawah doang nih. Cuman bisa kayak gini doang nih, lihat bawah gitu kan. Oke. Cuman di situ tuh gue ngerasa anjing nih mau ngapain ya gitu loh. Apa gue kan belum tahu lah, belum pernah ngalamin kayak gini gitu. Oh sorry, sebenarnya disclaimer lagi, balik lagi sorry. Jadi sebelum gue berangkat nyokap gue tuh nyusul bokap. Oke. Pas berangkat hari Jumat itu kan, nyokap gue tuh ternyata nyokap gue tuh nyusul bokap dan bilang kayak gini, tiba-tiba nak kalau disuruh macem-macem jangan pernah mau gitu. Itu nyokap gue yang bilang. Ngecat ke lu? Enggak, jadi gini, nyokap gue tuh berangkat ke Sumatera itu hari Kamis malam kan. Cuma nggak tahu deh, kayaknya nyokap gue ada feeling gitu. Tapi sebelumnya kan gue udah pamit ya sama nyokapnya, Ma mau ke gunung, udah. Mungkin karena nyokap gue ada feeling, terus dia bilang tuh, dia nggak ngarang sih, cuman kayak bilang kalau disuruh apa-apa tuh jangan mau ya gitu. Apa-apa nih maksudnya apa gitu kan, maksudnya kan ambigu ya. Ya terlalu luas tuh. Nggak terlalu iya, maksudnya apa nih gitu. Terus udah akhirnya gue disuruh hati-hati. Udahlah intinya pas nyokap gue cuman kalau disuruh apa-apa tuh jangan mau ya gitu. Nah kan gue ngerti ya, maksudnya kayak ini tuh pengalaman pertama gue juga ngir di gunung dan tahu ada yang semacam ini gitu, yang semacam ini gitu ya. Dah balik lagi ke cerita tadi. Ini kita tuh ditutupin tudung warna putih gitu kayak selendang. Kita jalan dan mesti ngadep ke bawah dan gue cuma megang om gue, saya ngikutin lah ya gitu, megang. Udah kita jalan sampailah kita turun ke salah satu pemandian di Tujuh Mata Air itu ya kan. Kita ke situ disuruh wudhu lah tuh, disuruh wudhu dan nantinya tuh sama kuncinya di situ kayak dimandiin gitu loh, kayak dimandiin tapi tetap dengan posisi kita nunduk gitu ya kan. Udah, nah habis wudhu itu kita dibilang disuruh berdoa untuk lo mau minta apa aja gitu. Oke. Nah, yang gue bingung adalah gue sempat bilang, Om, berdoanya nih ke siapa? Gitu. Gue nggak tahu ya, kayak mulut gue nih Tiba-tiba aja. tiba-tiba ngir kayak, mas gue kan, oh iya gue pernah bilang gini deh gitu. Maksud gue, Om, ini kita mau minta ke siapa gitu. Om gue nggak jawab cuy. Diem aja om lo? Diem aja. Di situ gue udah kayak, ih apa nih gitu. Makin aneh udah. Karena gue ya anaknya ikut-ikut aja gitu kan, maksud gue kalau mau rebel juga. Dan ini kayaknya agak sulit juga rebel di tengah gunung, kabur kemana gitu kan. Maksud gue kalau mau rebel ya, kalau mau rusuh juga anjir outputnya tuh bakal gimana gitu kan, gak ngerti ya kira. Habis itu udah akhirnya di salah satu pemandian itu kita wudhu dan habis itu berdoa. Kita nggak tahu minta ke siapa. Tentu tuh kalau diinget-inget ya miris dan sedih sih sebenarnya kira. Kayak gue tuh jujur belum nggak pernah tahu ada, ya mungkin bisa dibilang itu ritual atau pesugihan, gue nggak ngerti lah ya. Udah, nah setelah kita berempat selesai wudhu dan berdoa yang kita nggak tahu ke siapa, akhirnya kita disuruh balik lah tuh. Tadi kan kita tuh mau di semua mata air itu kan, jadi 7 itu tuh tadinya harus kita samperin. Oke. Ternyata enggak, satu doang gitu. Nah gue nggak tahu tuh alasannya kenapa akhirnya tuh kita satu doang gitu. Nah mungkin karena udah terlalu ramai atau apa, gue nggak tahu intinya. Oh, posisinya tuh rame di sana? Tiba-tiba abis kita kayak gitu tuh rame cuy, paham gak lu? Jadi pas gue masuk tuh kayak masih sepi lah gitu ya. Tiba-tiba abis kita selesai bla 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 kayak gitu rame cuy. Tapi rame tuh beneran ngeliat orang kah? Apa perasaan lo aja rame? Kayak ada suara atau gimana? Kita semua sih ngerasa itu rame ya. Gue merinding lagi anjir. Tapi lo merasanya itu rame, tapi lo nggak ngeliat ada orang? Apa gimana? Gini rame atau ada suara-suara. Ini definisi rame yang gue rasain ya. Ada suara-suara, ada tapak kaki gitu-gitulah. Tapi lo ngeliat dengan mata lo? Gue nggak lihat. Okay. Pas kita mau balik ke mobil tetap disuruh ke bawah gitu kan. Oke. Disuruh ke bawah. Dan ini ada gongnya sih. Karena tiba-tiba rame tuh apa ya?
lu tuh tempat wisata yang di misalnya nih, ada tempat wisata nih atau pemandian wisata gitu pas lagi liburan, nah kayak gitu cuy, tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba loh, maksud gue dari ini nih, dari kita datang sepi tiba-tiba rame. Kayak secara ya let's say kita mandi 10 menit lah ya, berwudu di situ 10 menit lah ya, tapi tiba-tiba selesai dari itu rame, Kayak ya nggak make sense lah iya ya. nggak make sebenarnya sense, kan. kayak lah kok rame sih gitu, paham sih lu? Padahal tadi di bawah itu sepi kan? Sepi Oke. kayak ya sepi lah, Iya. mungkin ada kayak 1-2 orang gitu mungkin ya, tiba-tiba sepi gitu, tiba-tiba rame gitu, pasti janggal dong. Tuh, kok tiba-tiba rame. Tiba-tiba rame. Iya. Apaan ya? Apakah rombongan? Apakah gimana kan nggak ngerti ya. Terus udah. Sampailah nih gongnya nih, anjing nih. Kan gue penasaran ya. Anjing rame kok bisa rame gitu ya. Udahlah, akhirnya gue coba. Bodo amat, gue ngeliat ke kanan ya. Des, gue ngeliat ke kanan, pas banget. Masa iya ada orang tapi buntutnya buaya? Paham. Tapi lo ngeliat kalau itu orang bentuknya? Orang cuy, jadi dia tuh berdiri, jadi ini misalnya air terjunnya ya, nih misalnya air terjun gini ya, air terjun, nah, dia tuh menghadap air terjun gitu, tapi pas gua sekilas, kok iya ada buntutnya Oh, gitu. jadi lo ngeliat si orang ini yang betul buaya itu dari samping Iya, posisinya kan? Jadi kan gue misalnya ini tuh gue tuh jalan, ini tuh gue, ini tuh kayak Terjun. berapa ya, semeteran tuh kayak air terjunnya gitu, jadi luas jalannya tuh semana ya, 5 meter lah, apa 5 meter nggak sih, Lumayan luas ya, 5 meter ya? lumayan gimana ya, dibilang jalan setapak tuh nggak setapak banget, semana ya, pokoknya bisa dilaluin 2 orang lah 2 ya? orang lah Oke. gitu, sedang 2 orang dengan berjalan kaki gitu. Nah, karena gue penasaran gitu, kenapa tiba-tiba rame, banyak suara dan banyak tapak kaki. Emang gue liat sih tapak kaki orang gitu pas nunduk gini, emang ada sih. Terus gue beraniin buat lihat kanan gitu, kayak ini apa sih? Tek, pas banget tuh ada orang ngadep ke air terjun, tapi ada buntutnya cuy. Buaya? Buntut buaya gitu. Itu aneh sih menurut gue. Oke. Kayak, hah gitu. Itu gue lihat dia Lo tuh, dong yang lihat, sorry. gue doang. Oke. Itu tuh, nah ini tuh sebenarnya temen gue juga berusaha lihat juga, cuman mereka sih bilang nggak berani ya gitu, kayak nggak usah deh gitu, paham nggak sih, kayak kata temen, kayak nggak usah deh gitu. Gue tuh ngeliat karena pengen ngeliat ke kanan tuh karena kayak apa sih nih gitu, kayak ada rasa penasaran gitu, ngeliat penasaran yang gede banget bisa bilang gitu. Terus gue liat ke kanan, beneran cuy, kayak orangnya tuh ngadep ke sini, ngadep ke air terjun gitu, tapi ada ekornya gitu, buaya, warna apa ya, warna butek, kayak kelihatan deh kalau itu Dia gua paham. apa, soalnya kan nggak terlalu jauh lah gitu kan, Kayak buaya aja butek gitu kan, iya, sama kayak di air zet begini. gitu, kayak ada teksturnya gitu loh. Paham. Gue ngeliatnya 3 detik lah. Ya mungkin karena ini gue ngambil sisi Scientificnya. scientific, ya bisa dibilang scientificnya lah ya. Mungkin karena di situ oksigen nipis mungkin ya. Tuh. Iya. Karena kan di kaki gunung ya, dan itu malam juga, dan itu gue juga mandinya tuh mandi air dingin gitu ya. Mungkin itu ada faktor halusinasi, ataupun ada tuh satu lagi bahasa sainsnya, cuman gue lupa. Itu deh pokoknya, kayak gue ngeliat 3 detik kok, karena gue kayak antar terpana sama takut, Paham. kayak ih anjing orang kasih tuh gitu, paham sih lu, kayak ada teksturnya gitu sih. Gue inget banget ada teksturnya gitu, anjir nih, gue gak ngerti nih udah. Nah di situ tuh gue mulai ngerasa nih, anjingnya aneh nih. Oke. Anjir nih, itu apa sih gitu kan, karena di zaman itu tuh edukasi soal ada pesugihan kan banyak itu film-film luar negeri lah ya, belum ada, ya ada sih memang film pengabdi setan, cuma kan belum yang versi Joe Anwar lah ya, belum ada film-film pengabdi gitu lah intinya. Jadi edukasi saat itu soal kayak ada pengabdi lah, kayak ada apa pesugihan gitu kan belum ngerti lah kita ya. Masih minim lah ya. Yang kita ngertiin pesugihan kan kayak yang di film-film FTV lah, kayak ada dukun, Tuh. gitu-gitulah ya, yang standar-standar gitu. Yeah. Terus intinya udah tuh kita balik ke mobil. Nah, gue ngeliat muka teman-teman gue tuh pucat semua cuy, pucat. Oke. Jadi pas kita ganti baju tuh
temen-temen gue tuh kayak pucet habis ngelihat something deh menurut gue. Ini posisinya habis jalan turun ke bawah kan? Nggak, abis kita selesai kan kita mau naik nih, mau ke mobilnya. Oke. Mau ke trip selanjutnya lah intinya gitu. Nah setelah kita naik itu udah kita taruh buat muka-muka temen gue nih pucet semua. Kayak pucet, lu tau gak sih orang kaget gitu? Iya tahu. Kayak apa ya, bisa dibilang ya muka kaget lah, kaget terus kayak pucet aja gitu kan, kayak ya orang kaget lah ini gitu. Udah akhirnya setelah dari situ udah kan kita ganti baju biasa. Nah kita lanjut, bisa dibilang pos kedua nih. Jadi dari parkir mobil kita ganti baju, kita kayak nyebrang gitu, kita nyebrang ke perkampungan gitulah bisa dibilang. Nah kita menuju ke salah satu rumah, apa ya, iya rumah pedesaan gitu sih bisa dibilang ya, kayak rumah pedesaan gimana sih, ya nggak terlalu gede banget rumahnya, tapi gelap banget cuy, nggak ada lampunya. Jadi kayak ya pemukiman yang kecil-kecil yang berdempet-dempet tapi itu gelap. Ya intinya tuh kayak jam berapa ya, belum sampai tengah malam sih, kayak masih ya setengah 12-an kali ya. Setengah 12-an gitu. Terus gue merinding lagi cuy, masih kalau yang cerita ini udah lama juga sebenarnya, tapi kan kayak ya memorinya masih ada aja gitu menurut gue. Kita jalan ke rumah itu gelap, kayak apa ya, rumah pedesaan deh intinya gitu. Nah pas gue masuk ke rumah itu tuh tiba-tiba tuh ada suara orang ngaji ya. Ada suara orang ngaji dan itu tuh gelap banget Di pedesaan itu. Jadi pas gue mau menuju ke rumah itu tuh yang terang cuman bulan doang. Cuman terang bulan doang lah gitu kan. Cuman terang. Ini gue coba gitu lagi ya. Jadi pas kita mau jalan ke sana ada rumah itu tuh kayak bener-bener gelap. Ya rumah pedesaan itulah yang nggak terlalu gede. Terus juga kayak apa ya? Cuman ada terang bulan gitu doang sih. Udah pas kita berempat masuk, tiba-tiba tuh apa ya, di ruangan itu tuh gelap banget sih, kayak Masuk kemana nih, sorry? masuk rumah itu tuh Ke salah satu rumah pedesaan itu? enggak, jadi itu tuh rumah itu doang Ngir. Rumah lain tuh kayak nggak ada gitu loh, bukan kayak nggak ada, jadi kayak rumah itu doang gitu. Kayak rumah itu doang, rumah itu gelap banget. Jadi pas kita berempat masuk tuh bener-bener gelap banget cuy. Jadi gini deh logika gue, kan itu ada jendela ya, di dalam rumah itu kan ada jendela dan ada kordennya juga. Nggak ada korden. Yang gue tuh nggak ada korden cuy. Tapi pas gue masuk ke situ, logikanya gini, kalau ada jendela kayak gini nih, pasti kan cahaya bulan tuh masih Masuk ke dalam masuk ke dalam gitu kan. Iya. Ini logika gue aja ya. Kayak masuk ke dalam gitu. Dan itu tuh pas gue masuk ke dalam, pas gue coba keluar tuh beneran kayak nggak ada jendela, padahal di luar tuh gue liat ada jendela. Paham nggak? Gue liat struktur bangunan tuh ada jendela gitu, tapi gue nggak detail banget sih itu ada kordennya atau enggak. Tapi sih harusnya sih dari teksturnya tuh nggak ada korden lah ini gitu. Nah pas gue masuk itu tuh gelap banget. Gue nggak pernah seumur gue, waktu itu umur gue kayak 16 tahun lah ya, pas gue masuk sana tuh kayak akhirnya gelap banget sih gitu loh. Dan ngerasa tuh kayak luas banget gitu. Paham gak lu? Iya, paham. Kayak luas banget gitu. Akhirnya dari luar tuh kecil ya? Dari luar kecil, tapi pas gue masuk tuh kayak luas banget ya gitu kan. Atau mungkin ada efek gelapnya itu, gue nggak ngerti juga. Habis itu kita duduk dan di situ banyak banget suara orang ngaji. Dan kita tuh nggak tahu itu saat itu kita tuh nggak tahu kita tuh ngaji tuh untuk apa gitu. Om gue tuh nggak sama sekali kejelasan. Intinya udah kita masuk situ, pas kita masuk ke dalam, duduk kita tuh dipisah-pisahin. Jadi temennya om gue tuh ngikut buat naruh posisi kita duduk gitu. Kayak pertama gue taruh di sini, temen gue di mana, temen gue satu lagi di mana, si Adi di mana, si Alvin di mana, si Kevin di mana gitu. Taruh itu beda-beda lah gitu loh. Tapi dituntun gitu loh. Nah, udahlah kita di situ kan. Terus kata om gue, baca Al-Fatihah aja gitu. Udah, gue baca Al-Fatihah aja. Tapi yang gue aneh ya, gue gak ngerti banget Al-Quran juga nih ya, maksud gue. Ya mungkin ada bacaan lain gitu ya. Gue gak ngerti juga ininya.
yang mereka baca tuh ayat-ayat yang nggak lumrah lah gitu, tapi lancar banget. Tapi ini yang bikin gue aneh sebenarnya adalah suara apa ya, suara yang mereka keluarin tuh volume tuh menurut gue tuh beda, paham gak lo? Bedanya gimana? Ya, misalnya kita ngobrol kan volumenya segini lah gitu, dan lu juga nyari oh ini yang ngomong tuh orang gitu. Iya. Dia tuh gimana ya, pas gue duduk tuh suara tuh kayak gimana ya, ada fade in gimana sih, aduh gue susah jelasinnya. Agak delay. Kayak gimana sih ya, kayak gini, ntar gue lagi coba ingat-ingat lagi dan nyari contohnya sih sebenarnya. Kayak apa ya, suaranya tuh kayak suara di dalam speaker gitu, paham gak sih? Aduh, menggema cuman kecil gitu, paham gak sih lo? Kayak menggema tapi kecil. Menggema, pokoknya tuh ini tuh kayak output suara mereka tuh kayak bukan suara orang ya, paham? Gue paham. Ini tuh apa sih gitu loh, kayak ini orang, dalam hati gue gini, ini orang suaranya aneh banget ya gitu. Kayak apa sih? Menurut gue tuh belum pernah dengerin frekuensi suara yang kayak gitu tuh. Aduh, contohnya agak susah sih sebenarnya guys, kayak apa ya? Ya gitulah ya, kayak apa? Ya suara-suara aneh lah intinya ya. Iya, suara yang itu, lagi ngaji. Iya, output suara itu bukan kayak output frekuensi suara manusia gitu loh. Kayak aneh gitulah intinya. Udah. Di situ tuh gue mulai anjing ini apaan gitu kan. Tapi suara tuh kayak di lumayan banyak, yang gue inget ya kayak banyak gitu loh guys suaranya. Kayak berarti Suara bukan tuh rame, satu orang gitu. doang yang ngaji iya, ya? Kayak rame gitu, kayak orangnya tuh di dalam rame, tapi gue ngerasanya tuh nggak berdesakan, paham nggak lo? Logikanya gini deh, Gimana tuh? rumah kecil nih, misalnya rame kan, lu pasti berdesakan dong. Oh Misal lu, iya. apa gerak-gerak gitu kan pasti nyentuh-nyentuh orangnya gitu kan. Ini tuh kayak rame tapi ini rame apa sih gitu lo, paham gak sih lo? Paham. Kayak anjir, ini tuh gue bener-bener pengalaman pertama kali ya, kayak Karena dari- mungkin posisinya waktu itu gelap-gelapan Iya, dan lu gelap-gelapan. cuma berenam dan ya nggak tahu ya siapa lagi. iya, Ya. terus kayak output suaranya juga kayak bukan frekuensi suara orang yang lagi ngobrol gitu atau yang lagi ngomong, itu kayak aneh deh pokoknya tuh. Terus udah, gue cuma baca Al-Fatihah nggak tahu berapa kali, intinya kita di dalam situ tuh kayak ada setengah jam kali ya, setengah jaman gitu. Udah akhirnya tuh, nah dan di dalam itu tuh yang gue rasain memang gelap banget, dan yang bikin gue masuk akal adalah setiap gue liat ke jendela itu tuh cahaya bulannya beneran gak masuk nih. Maksudnya kan itu lagi bulan purnama gitu ya, kan terang tuh bulan purnama, apalagi di pedesaan yang di kaki gunung, pastinya cahaya tuh menurut gue pasti kena lah gitu kan. Pasti Ya, masuk lah harusnya. Iya, pasti nembus ke jendela gitu. Even ada kordennya, pasti kayak dari korden tuh kayak ada cahaya, Iya, ada dikit tengah-tengahnya gitu kan. ya. Nah ini tuh Sama sekali nggak ada. literally nggak ada, kayak bener-bener anjing, gue di mana anjir gitu kan. Dan pintu pun nggak kelihatan cuy. Udah nih, udah pas sudah selesai, jadi udahlah si temennya om gue ini narikin kita gitu, jadi kita keluar gitu. Terus pas jalan, let's say kayak semeteran gitu lah, masa suara ngajinya nggak ada. Jadi gini logikanya, kalau ada orang ngaji, pas kita mau menuju ke tempat orang ngaji kan kedengeran dong ya, dari luar orang ngaji gitu. Nah ini tuh pas gua belum sebelum ngomong sih. Boleh. Ambil dulu, nggak apa-apa. Capek gue tuh. Aman. Iklan bentar guys ya. Narsum kita mau ngambil rokok dulu. Nah, jadi guys, kalau menurut kalian nih gimana ceritanya nih? Kalau misalkan menarik, tonton sampai habis dan jangan lupa di like and subscribe. Karena menurut gue cerita kali ini tuh ya bisa jadi salah satu yang paling seru lah ya, gitu. Karena ya baru pertama kali juga di sini ada yang menceritakan mengenai pesugihan kayak gitu. Oke, ini narasumbernya lagi ngobrol dulu nih kayaknya. Oh, ini gak dikat nih. Langsung ya? Konsepnya gitu emang, ada kat-katan.
Dah, tadi sampai di rumah itu ya. Ya. Jadi logika itu menurut gua, ya lu misalnya di musola deket rumah lu deh, pasti seandainya lu mau ke musola itu dari luar kan kedengeran ya Suara orang ngajinya. ngaji, iya. Nah. Nah itu pas gua mau masuk waktu itu tuh nggak ada suara orang ngaji pertama. Padahal di dalam situ tuh yang ngaji tuh banyak, yang gua denger tuh banyak. Meskipun output suara tuh aneh menurut gua. Udah pas kita keluar pun itu senyap aja gitu. Oke. Padahal tuh kayak baru 5 langkah lah ya. Ya, harusnya kedengeran tuh suara. Harusnya Kalau kedengeran rame, dong, kalau rame karena ya. pintunya dibuka terus ditutup lagi kan pasti masih ada sayup-sayup lah Betul. gitu. Dan itu masih kedengeran suaranya kayak Ini udah enggak sama sekali. ini nggak sama sekali sih. Jadi menurut gue udah aneh sih, ini udah aneh. Dan gue tuh nggak tahu ini tuh maksudnya apa gitu kayak. Itu kita ngapain sih bener-bener apa ya? Kita nggak tahu lah apa yang kita lakuin Apa saat yang sedang itu, terjadi gitu. nih Apa yang pada saat terjadi itu gua ya. literally bener-bener nggak tahu dan bener-bener cuma ngikutin doang gitu dan tidak menanyakan alasannya gitu. Terus kita jalan, Boleh belajar apa enggak, Bang? kita abis itu kita lanjut lah Untuk itu nih guys, udah mulai jam Iya. 1:30 nih. 1:30 tuh. Iya. Terus apa namanya? Kita intinya kita nyampe lah ke pos 3 lah intinya gitu kan. Ini beda tempat lagi. Ke tempat lagi. Ini tuh ibaratnya kita mau sholat isya. Kalau kata om gue, terakhir kita sholat isya ya. Oke. Udahlah. Itu perjalanannya dari pos 2 ke 3 itu jauh nggak? Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, kayak cuman Jalan kaki? jalan kaki aja. Oke. Kayak ya, jalan kakinya juga 3 menit lah gitu. Oke. Nggak terlalu jauh, cuman emang agak nanjak aja gitu. Sama di samping-sampingnya tuh menurut gue ya banyak kebun-kebun warga aja sih, kayak standar aja gitu kan. Udah nggak ada yang aneh lah, intinya di perjalanan itu nggak ada yang aneh. Tapi yang sebenarnya aneh dan kocak sih. Jadi kita tuh terakhir mau sholat isya itu di surau. Oke. Di surau gitu. Surau tuh buat yang nggak tahu, dia tuh kayak musola kecil. Yes, kayak di surau gitulah. Tapi yang bikin janggalnya ini banyak kejanggalan sih memang sih. Di surau ini. Iya, Oke. secara tekstur surau, secara lingkungan sekitarnya tuh kayak masa iya apa suraunya itu doang gitu loh. Gimana ya? Di pemukiman ini cuma ada satu surau. Apa kayak di samping-samping surau tuh nggak ada apa-apa lagi gitu. Oke. Kayak udah surau itu doang gitu kan. Kayak bentuknya juga nggak surau-surau banget gitu loh. Kayak standarnya kan ada apa buat orang azan gitu, ada speaker lah gitu ya. Maksudnya kan itu kan 2010 kan udah nggak Udah jadul kuno lah, banget iya, gitu. betul. Apa? Dan di sana nggak ada itu. Itu nggak ada. Kayak surau itu bener-bener surau sederhana aja gitu, kayak surau-surau zaman penjajahan deh menurut gua gitu kan. Kayak nggak ada lampu sih ya, lampu-lampu temaram gitu. Udah sampai kita ke surau itu dan disuruh wudhu lagi ya kan. Udah kita wudhu kayak biasa. Nah yang kocaknya nih teman-teman gua wudhunya cepet-cepet banget nih ya kan. Set apa nih anak-anak nih dalam hati gua kan, nih anak-anak wudhu cepet-cepet banget ya, kayak lu tau gak sih orang-orang apa kayak panik pengen buru-buru gitu, cuman nggak bisa ngomong gitu loh. Nah dan sepanjang jalan pun teman-teman gue ajak ngobrol pun kayak pengen gue ajak ngobrol, mereka tuh nggak mau ngobrol cuy. Gue nggak ngerti deh, kayak nggak mau ngobrol gitu ininya. Terus dibilang capek juga nggak capek-capek banget sebenarnya sih di perjalanan kita gitu kan. Terus nah gongnya nih ada gongnya pas lagi wudhu cuy. Ini aneh banget sih menurut gue. Oke. Jadi alasan teman-teman gua wudhunya pada ngebut banget dan pada diem aja. Jadi tempat wudhunya nih, ya udah tempat wudhu kayak apa dari kendi gitu tau kan lo, yang dicolok gitu tau kan? Yang ada kendi dicolok gitu, jadi pas diinin ada airnya gitu lah. Jadi kalau ditarik keluar airnya. Keluar airnya Iya. gitu kan. Bukan keran tuh ya? Bukan keran. Terus pas gua wudhu gitu, jadi ini tuh kendinya. Jadi tempat wudhu itu ngelihat ke apa? Ke kebun-kebun luas itulah intinya. Oke. Kebun luas gitu. Dan ada temen gue nih
kenapa pada cepet wudhunya, ternyata tuh mereka ngelihat satu anomali. Ternyata Apa tuh? nah Anomali. pas gua wudhu nih, set pas gua ngeliat pas gua cuci tangan gitu kan, jadi setiap wudhu kan kayak cuci tangan dulu. Pas gua ke depannya, tas anjir, teman-teman gua kenapa pada cepet-cepet, anjir aneh banget cuy. Jadi ini tuh jauh sebenarnya, jauh. Masa iya ada nih sosok nih, sosok gitu, sosok cewek rambut panjang, kepalanya 3. Coba. Jadi cewek rambut panjang, kepalanya 3. Kepalanya 3 itu cuy, paham gak sih lo? Kayak apa di samping kayak cabang lah ya? Kayak bercabang. Ini aneh banget sih menurut gua. Cabang dan ada siluet darah-darah gitu di samping gitu. Dan apa ya, muka tuh nggak jelas, cuman yang gue lihat tuh bentukan si sosok ini cuy. Masa palanya 3 sih? Masa misalnya pohon deh, mungkin itu pohon ya, mungkin ya, tapi kalau itu pun pohon, kenapa detail banget gitu maksud gue. Kenapa saat itu mata gue detail banget gitu kan? Kenapa mata gue saat itu kayak merefleksikan bentuknya tuh bener-bener kayak gitu. Mungkin balik lagi ya, mungkin ada faktor kayak di gunung itu oksigennya sedikit dan dingin juga, dan kita kena air juga ya mungkin ada faktor itunya juga. Cuman yang gue tuh kayak bener-bener anjir cuy, Mbak Kun set ada sih palanya set, cuma palanya 3 bro, kayak gimana anjir, gimana kayak Itu dia diem doang? diem kayak Ngeliatin? gue nggak tau kayaknya sih ngeliat ke arah kita ya, cuman aneh banget sih, buat gue aneh banget cuy. Maksud gue ya kayak monster di game lah gitu, kayak dia tuh pala gitu, terus ada pala lagi di sini, ada pala lagi, terus ada rambut gitu. Rambut itu tapi masing-masing cuy, paham gak lu? Masing-masing? Rambutnya masing-masing pala tuh ada rambutnya gitu, paham gak lu? Iya. Gitu, masing-masing pala tuh ada rambutnya gitu. Mukanya sama semua? Jujur gue cuma ngeliat Udah terlalu merhatiin lah ya? gue kalau merhatiin juga Udah takut juga gue kali ya ngerti dah ya. itu, sumpah itu gue akhirnya dan kayaknya menurut gue itu bentukannya sih dia tuh tinggi gitu, soalnya karena gue liat agak jauh dan itu tuh kelihatan jelas gitu ya, itu tuh jauh loh sebenarnya. Gue nggak bisa asumsi berapa jauh, mungkin kayak 10 meter nggak sih, 10 meter Lumayan lah, 10 meter masih kelihatan gede ya? Tapi gede coy, apa kalau gue liat tuh kayak jelas gitu lah. Pun kalau pohon, itu pohon apa? Maksud gue kayak mana ada pohon warna putih gitu ya? Yang warna putih, ada bercak darah di sampingnya gitu. Palanya 3, anjing apa itu gue bilang kan. Ya udah, akhirnya di situ gue sebenarnya gue nggak ngerasa takut, tapi kayak iya bisa bilang takjub kali ya. Maksudnya ini tuh pertama kali gue ngerti gitu, tapi gue nggak ngerasa panik gitu. Mungkin faktornya ada, masih ada teman-teman gue gitu, ataupun gue takjub juga gitu sama bentukannya gitu ya, mungkin kali waktu itu. Terus udah selesai wudhu gitu, gue di kepala gue tuh kayak banyak pertanyaan gitu loh ya, banyak pertanyaan gitu. Akhirnya udahlah gue abaikan. Nah yang anehnya lagi, kita sholat isya, tapi guys kan kalau umat muslim diwajibkan untuk sholat itu rapat-rapat kan, ya kan, maksudnya menjaga saf gitu ya. Menjaga saf. Anjing gue merinding banget lagi, jujur. Oke. Apa tuh? Tangga. Dan yang aneh anjir, yang aneh tuh itu menurut gue kayak sholatnya gitu, kita tuh misah-misah gitu, kayak Jauh-jauhan apa jaraknya cuma nggak jauh dempet? deh. Oke, jauh-jauhan berarti. jauh-jauh cuy. Ya kayak social distancing gitulah. Oke. Saat itu gitu kayak jauh-jauh gitulah kita sholatnya tuh kayak anjir. Itu tuh gue banyak banget pertanyaan dan gue tuh nggak bisa apa ya, ini tuh apa gitu sebenarnya, apa sih ini gitu. Udah akhirnya itu malah menurut gue aneh banget lah. Itu malah menurut gue aneh banget guys. Kayak apa ya, gue belum pernah mengalami ini dan nggak tahu ini tuh apa. Yang gue tahu adalah mungkin pesugihan tuh kayak yang di film-film FTV yang ada dukun gitu standar ya, kayak lu disantet segala macam. Yang gue tuh cuman itu
intinya selesai dari situ kita balik ke villa. Sorry, tapi pas prosesi sholatnya itu yang yang habis setelah lo ngeliat si Kaget. kepala 3 itu, sholatnya ada yang aneh nggak? Atau ada yang imamin siapa pas sholat sendiri apa gimana? Sebenarnya kita sholatnya mencerai itu sendiri Sendiri intinya. Sholat sendiri sholatnya biasa ya, rukun Islam ya rukun sholat aja gitu. Udah kalau sholat tuh kita berempat, teman-teman gue tuh kayak udah bengong doang gitu. Kayak kita tuh no clue cuy, kayak apa ini gitu ya? kayak apa sini apa gitu. Kita nggak ada literasi lah waktu itu, kayak itu yang kita lakuin tuh apa sih, yang kita bukan sembah ya, yang kita itu apa sih. Ntar lu guys ganti Rokok lagi? Oke, boleh. Asbak? Isi dulu, boleh isi kali, dulu. asbak ya? Oh iya sebenarnya. Iya, ini susah dulu, ini isi apa dulu. gitu. Ya. Ya, beginilah guys kalau narasumbernya dongo gitu ya. Buang putung rokok di bawah coba. Aduh. Mana coba? Sore ini Rek. Oke, aman. Udah sini. Ini nggak dikat ya? Enggak dikat. Sekarang putung ini ya, ngambil putung rokok ya, bukan ini ya, nyabutin rumput di belakang rumah ya. Jangan dong. Enggak, bukan itu ya. Wah tuh goblok aja. Oke. Kita lagi lu bangsa. Ada guys. Itu kenakalan guys. Jangan, guys. Cerita masa lalu lah. Masa lalu guys. Goblok. Udah lah ya. Intinya tuh dari abis sholat isya itu, ya intinya kita kayak bengong lah gitu kan, kayak kita nih apa ngakuin ritual ya gitu lah. Temen gue nyotok gitu, si Adit, kita ngakuin ritual nggak sih gitu lah intinya pas selesai sholat itu. Karena selesai sholat itu om gue sama temennya itu kayak masih, gue nggak ngerti deh, ada Melanjutkan sesuatu lah lah di dalam musola itu. di dalam surau itu. Terus udah akhirnya kita balik ke villa lagi, kita ke mobil, jalurnya beda tapi kayak agak lewat depan ke belakang gitu lah. Dia kayak ke mobil gitu. Udah, tapi ini jalurnya bener-bener nggak kelihatan rumah yang tadi ya. Paham rumah yang tadi. Ya intinya beda jalur lah ya. Jalur aja ya. Terus udah sampai mobil kita cuma bengong doang, no clue apa yang terjadi, apa yang kita lakuin gitu kan. Udah sampai di villa ya, kita lagi-lagi makan bebek lagi. 2 kali makan bebek. 2 lagi. Menurut gue janggal anjir, kayak lo makan bebek bakar ya, bebeknya dibakar lagi. Bebek bakar. Jarang banget sih bebek bakar ya. Maksud gue bebek kan lebih mahal bebek apa ayam sih? Bebek lah. Iya kan? Maksud gue simpel-simpelnya kayak ayam gitu kan. Kayak ayam ini tuh bebek coy. Makan bebek itu, dan ini nanti kita lanjutin ya. Nah, udah itu tuh kita langsung tidurnya tuh bener-bener pules banget. Di villa itu banget, ya. di villa itu. Selalu makan bebek itu. Makan bebek dan mimpi gue tuh bener-bener aneh banget cuy. Kalau gue inget ya, mimpi gue tuh kayak di, ini yang gue inget, cuman nggak pasti, ini udah lama banget soalnya. Mimpi gue yang gue inget waktu dari situ tuh, waktu tidur di villa, intinya tuh kayak gue tuh lagi di air terjun, tapi tuh gue kayak mau masuk ke belakang air terjunnya gitu loh. Mimpi gue. Paham. Tapi gue denger suara ular, paham lo? Suara desis ular gitu di mimpi gue. Itu air terjun yang sama yang lo udah Beda. Air terjunnya tuh di mimpi gue yang gue inget ya, kayak air terjunnya, iya di mimpi gue itu waktunya tuh siang, dan gue tuh kayak mau masuk ke dalam air terjun, tapi di dalam itu kayak ada suara ular gitu loh. Dalam air terjun itu. Di dalam air terjun itu kayak di mimpi gue yang gue inget ya, kayak ada suara ularnya gitu lah. Intinya udah abis dari itu semua, kita tuh bangun bener-bener kayak blank aja. Bangun, ya jadi gini, sempat kebangun tuh jam 2 pagi ya. Sempat kebangun jam 2 pagi karena lolongan anjing tuh banyak bang. Jam 2 pagi guys. Gue gak tau tuh artinya apa, pokoknya jam 2 pagi tuh
kayak gue nggak tahu nih anjing-anjing dari mana, tapi tuh kayak kompak aja. Gue liat jam tuh jam dinding tuh kayak ya, jam 2 lewat gitu lah. Yang bangun gue dan temen gue kayak aneh banget sih. Itu berempat bangun semua, lo dan teman-teman? Gue dan temen gue doang, Berdua doang? Karena suara anjing itu kan jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi karena kita kan di atas, nah om gue dan temennya ini tuh tidurnya tuh di bawah. Oke. Mereka tuh di bawah. Di bawah tuh lantai 1? Di lantai satunya gitu. Dan kita tuh kayak anjir nih, gila. Gue belum pernah dengar suara anjing yang berbarengan kayak gitu loh. Paham gak sih lo? Kompak anjingnya gitu, kompak gitu, ya? kayak gonggongnya tuh ngusir something gitu, paham gak sih lo? Oke. Kayak apa sih ya, nakut-nakutin sesuatu gitu lah. Paham. Gitu. Dan nggak ada suara motor, nggak ada suara mobil, nggak ada suara orang juga gitu. Ya udah literally suara anjing gonggong jam 2 pagi gitu. Dan banyak. Udah. Dari situ udahlah pagi-pagi kita bangun ngeblank. Kayak ngerasa capek banget, ngedrain banget rasanya, kayak abis dari naik gunung lah gitu nih rasanya gitu. Udah dari situ tuh sebenarnya om gue tuh ngotot satu lagi, kayak sebelum balik tuh kita disuruh mandi di sungai ya, bukan di sungai, di air terjun gitu lah. Air terjun gitu. Ntar gue mungkin bisa kasih lihat ininya deh, bisa kasih lihat fotonya di Facebook gue kali ya. Boleh. Kayaknya di Facebook gue masih ada di foto-fotonya. Ini yang penasaran boleh ini cek aja nanti Facebook ya Anja. Ditayang sini bisa nggak sih maksud gue? Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau yang penasaran langsung aja cek di Facebook. Udah nggak ada kali Facebook gue kali ya. Hah? Udah nggak ada kayaknya. Berarti nggak jadi ditayangin nih? Ini gini deh, ntar coba gue cek di handphone kali ya. Boleh. Gue search username gue yang lama, mungkin gue capture bisa ditampilin sini kali ya. Boleh. Nah itu deh mungkin ya. Khusus buat lo deh. Sobat gue ya. Iya. Udah intinya, nah akhirnya udah kita mandilah ke apa sih namanya, ke Air curug terjun. lah ya, curug lah ya. Ah. Ke curug itu gitu. Ini curug yang om lu tadi maksa itu? Iya. Oke. Kamu tuh maksa gitu. Nah ini ada relate-nya nih. Udah akhirnya kita ke curug itu tuh. Jadi kayak sebelum balik kita parkir dulu, kita naik kan nih. Kita naik ke curug itu. Anjir cuy. Curug itu sama yang gue liat di mimpi gue semalam. Anjir, sama coy. Bentukan airnya sama, panjang air terjunnya sama. Branding dikit gua. Oke. Terus? Gue astagfirullahaladzim, dalam hati gue gitu kan, kok ini ya gitu. Maksud gue nggak masuk akalnya gini, kok bisa mimpinya gue yang semalam tiba-tiba cepet banget kejadiannya gitu. Gue nggak tahu ya, apa mungkin ada perlindungan dari nyokap gue kali ya, gue nggak ngerti lagi. Udah akhirnya kaget tuh, gue disitu kaget lah, kayak lah kok aneh nih gitu, lah kok sama sih gitu, kata apa nih? Pasti ada ya, mimpi tuh pasti kayak ngasih tau something lah, mungkin bunga mimpi doang gitu kan, tapi kan ada pesan yang tersirat gitu ya, kayak menurut sebagian orang gitu kan. Nah di situ gue ngalamin tuh kayak, lah kok langsung nih gitu, lah kok kayak di mimpi gue ya. Udah, nah di situ gue nggak berani nyebur nih, kayak udah main-main di pinggiran doang. Kayak temen-temen gue ya udah kayak mandi di situ semua, gue cuma main-main kaki doang, dan gue tuh bengong. Terus om gue nanya, emang pernah liat ini sebelumnya gitu kan? Tiba-tiba banget tuh? Iya. Oke. Enggak, yang gue inget statementnya gini, pernah lihat ini ya gitu, pernah lihat ini ya gitu. Gue diem aja dong, kayak kok pertanyaannya gitu kan. Udah akhirnya ya singkat cerita kita balik lah ke rumah. Gue balik ke rumah lah itu. Gue balik ke rumah, ya temen gue dengan abis libur kan harusnya happy ya, dia tuh pada lesu semua cuy. Kayak energinya tuh ketarik banget lah ini. Energinya tuh ketarik banget. Udah besokannya bokap gue tuh balik. Jadi gue lupa di gue balik hari Sabtu, berarti hari Sabtu, minggunya orang tua gue balik. Ya mungkin karena
bokap gue ada sense kali ya, kayak ngerasa oh ada something nih gitu. Sorry, ini om tuh adek bokap lo? Adanya bokap gue, Adik kandung? adek kandung berarti, adek kandung yang paling bontot lah. Gue gak pernah ketemu juga sih sama rumah. Tapi kayak keluarga bokap gue tuh tidak mengakui sebenarnya ya. Tidak mengakui beliau lah gitu. Intinya pas pulang tuh kayak bokap gue tuh ngerasa kayak ini ada something nih. Nggak pernah-pernahnya abis pulang tuh bokap gue langsung ke kamar gue. Dan jujur posisi gue saat itu lagi rada panas itu badan gue, nggak enak lah abis pulang dari situ kan. Iya, gue di kamar aja gitu selimutan gitu. Udah bokap gue sampai ke rumah, tiba-tiba langsung bacain doa, megang kepala gue, bacain doa gitu kan. Iya, out of nowhere masuk. Iya, out of nowhere masuk kayak bacain gitu kan, kayak sedih gitu, dia selalu baca doa gitu. Gue kayak tuh kan, kenapa nih gitu. Terus udah tuh bokap gue nggak banyak ngomong, langsung ngajak gue ke bawah, disuruh mandi. Jadi rumah gue tuh 2 tingkat, jadi kita mandi di belakang kamar, di samping kamar mbak lah gitu. Udah itulah akhirnya bokap gue mandiin tuh. Terus nah pas dimandi gue yang gue inget ya, badan gue tuh kayak dicubit. Padahal mandi biasa aja? Mandi biasa, air biasa cuy. Coba mungkin apa karena gue sakit kali ya, nggak ngerti gue. Oke. Mungkin apa karena ada faktor gue demam, gue nggak ngerti juga. Ini tuh pas dimandiin badan gue tuh kayak dicubit gitu loh, dicubit banyak gitu bang. Dimandiin bokap? Dimandiin bokap. Oke. Dimandiin bokap tuh kayak dicubit banyak gitu, kayak dicubit banyak gitu loh. Emang dicubit sama bokap lo apa enggak? Enggak. Mandi biasa aja emang kayak dicubit? Dimandiin biasa nih, set. Jadi nggak masuk kamar mandi banget, kayak ada di depan gitu lah. Dimandiin gitu kayak ada yang nyubit begitu loh di semua badan kayak. Dan itu lo ngerasa banget kayak dicubit ya? Iya, karena rasanya tuh kayak dicubit, kayak di sini kayak dicubit gitu. Anjing apaan nih gitu kan, gue gitu kan kaget juga gue. Udah diem kan, bokap gue gitu, diem udah. Nah nggak lama, mual banget gue. Gue mual banget sih. Gue mual banget. Itu tuh kayak apa ya? Bukan kayak asam lambung ya, kayak apa sih? Kayak batu deh, rasanya kayak gue tuh mau batu mau gitu muntahin batu gitu, paham sih? Iya paham. Kayak mau kayak mau keselak lah ya. muntahin batu gitu lah intinya. Udah, terus gue muntah. Ini tuh apa ya? Kayak muntah comberan, tau gak sih lo? Kayak orang comberan gitu, muntahnya gitu. Hitam? Nggak hitam banget, apa ya? Apa? Ya butek lah ya, kayak air got lah ya? Kayak butek, gue kaget gue pas muntah, gue nggak berani ngeliat muntah gue sendiri gitu, kayak aneh banget tuh kan cuy, kayak butek banget cuy, sumpah deh. Gue muntah itu udah muntah 2 kali kali ya, muntah kayak 2 kali deh, kalau main banyak tuh muntah, udah. Nah situ gue lemas banget kayak ngawang gitu lah, kayak badan gue tuh kayak enteng banget gitu, paham sih lo? Kayak enteng banget deh rasanya. Ya, lu ngerasa lebih enakan lah abis itu? Lebih enakan, enteng banget dan kayak apa ya? Rasa nyaman gitu, paham sih lo? Kayak rasa nyaman, pengen tidur gue gitu. Plong lah ya? Iya kayak plong gitu rasanya. Kayak plong gitu, udah. Terus gue lemes banget. Udah dibawa lah gue sama bokap gue. Udah dikasih, ya biasa dikasih minum gitu, dikasih minum doa gitu. Udah, terus bokap gue bilang lah, kenapa mau ke gunung gitu kan, sama Om E gitu. Ya udah, gue nggak bisa coba apa dong, iya ya namanya juga lagi liburan kan. Terus kan ayah udah bilang Om E tuh gini. Gue baru ingat. Sebelumnya udah pernah dikasih tahu juga. Tapi waktu gue SMP ceritanya. Udah lama. Iya kayak waktu gue SMP lah, bukan gue pernah ceritain itu gitu kan. Maksud gue juga nggak tahu kalau orang itu dia gitu. Nyokap gue juga nggak ngeh juga sebenarnya. Udah ya udah, gue bilang jujurnya nggak tahu ya. Ya udahlah, bokap gue juga memaklumi itu akhirnya. Ya udah, akhirnya bokap gue ngerimain lagi tuh, kayak ingat gak dulu ayah pernah cerita waktu kita ke Bengkulu waktu itu, apa intinya waktu SMP tuh gue ke Bengkulu, bokap gue tuh nyeritain ternyata yang diceritain tuh si Om E ini. Jadi guys, si adek terbontotnya dari keluarga bokap gue ini, om gue ini, si Om E ini tuh
sistemnya kayak Ponzi lah anjir apa ya? Kayak sistem MLM gitu lah gitu, kayak skema-skema gitu. Nah ternyata bisa dibilang dia itu kayak bersekutu lah ya, bersekutu dengan jin muslim. Mana ada sih, maksud gue kayak mana ada cuy gitu, maksud gue kayak ya seburuk-buruknya apa ya, jin kan seburuk-buruknya manusia ya istilahnya tuh kalau di Islam tuh gitu kan ya. Jin adalah seburuk-buruknya manusia gitu intinya. Terus ya udah kayak ya klaimnya gitulah karena memang setelah itu berdasarkan cerita dari bokap lu. ini yang gue inget ya, sebenarnya tuh detailnya tuh udah lama banget cuy. Intinya si Om E ini bersekutu dengan apa yang dibilang jin muslim ini. Cuman kan lu bego banget sih, maksud gue percaya sama Kayak gitu-gituan gitu gitu. kan. Maksud gue lu menjual jiwa lo gitu kan ke mereka gitu. Intinya bersekutu dengan ini, tapi dia tuh spesifik nih. Jadi om gue tuh bisnisnya tuh di agraria ternyata. Di agraria dan dia tuh punya sawah, ya punya pertanian lah. Termasuk di dalamnya ya sawah, ya kambing, ya kerbau gitu-gitu lah ya. Nah, ternyata apa kayak diberikan kesuburan secara ya gue nih logikanya gue nggak tahu di mana guys. Intinya ya terserah sih mau dipercaya atau tidak. Balik lagi apa ya yang gue denger dulu zaman gue SMP, intinya tuh diberikan kesuburan lah si om gue ini. Kesuburan ya tanahnya jadi lebih oke, apa namanya, terus kayak ya lebih oke lah gitu. Tapi harga yang mesti dia bayar adalah janin dia sendiri. Which is anaknya? Yes. Atau kerabat-kerabat terdekatnya? Enggak, ini literally anaknya. Jadi kan gini, apa? Ini yang gue inget ya, ini tuh anaknya tuh bukan meninggal, dipelihara, paham gak? Maksudnya? Jadi si om gue ini memberikan janinnya, memberikan anaknya lah sebenarnya. Memberikan anaknya ke si quote si jin ini. Untuk apa? Untuk dipelihara sama si jin ini. Sebenarnya jiwa anaknya tuh masih hidup. Jadi gue juga nggak ngerti lah cerita ini, kayak menurut gue sih mengada-ngada ya, tapi kejadiannya tuh yang gue alamin tuh memang aneh aja om gue. Jadi tuh kalau kata bokap gue dulu, intinya dia ngasih anaknya tuh buat si jin ini gitu. Tapi kalau diklaim anaknya sudah meninggal, ada makamnya nggak? Nah gue nggak tahu tuh. Jadi tuh intinya tuh saya ingat gue ya, pas istrinya lahiran, ya standar lah ya, kayak sosok mau ngazanin gitu, mau ngazanin. Ini tuh si itu gue agak lupa sih, udah lama banget. Intinya tuh pas istrinya lahiran tuh di rumah, soalnya rumah dia tuh di Bogor. Apa istrinya lahiran, intinya tuh yang ngebantu lahiran saudara, dibilangnya sih saudaranya dia. Intinya gitulah, nggak jelas itulah, intinya dibantunya tuh nggak jelas sama siapa. Tapi kayaknya tuh dia udah kerjasama lah sama si dukun ini, mungkin yang bisa dibilang si dukun ini. Udah, jadi tuh anaknya tuh bener-bener dimasukin ke tanah coy. Hah? Dimasukin ke tanah, bener-bener Dikubur hidup-hidup. Sebagai ya udah nih, lo ambil deh. Berdasarkan cerita bokap lo. Itu. Jadi kan waktu itu kan kayak udah kayak apa ya? Cerita di meja makan lah gitu. Itu gue lupa ingat juga sebenarnya sih. Intinya itulah, intinya si om gue bersekutu dengan si makhluk ini juga. Ini bersekutu segala macem. Dan kenapa gue diajak? Yang gue inget ya dulu, kalau kata bokap gue itu adalah karena gue ya keturunan bokap lah, udah pasti kan keturunan bokap gue. Dan kan gue kan lahirnya 1 Januari itu hari Sabtu kan, Sabtu Wage. Dan gue gak ngerti deh tuh, katanya tuh Sabtu Wage tuh ada apanya gitu, gue gak ngerti lah. Menurut gue sih dia ada-adain aja sih menurut gue, kayak ada energi yang apa gitu, gak ngerti lah gue. Ya orang dibutain sama
hal kayak gitu kan jadi goblok kayak istilah gitulah, jadi goblok lah intinya. Tapi energi itu ada gitu, paham gak sih? Paham. Nah intinya tuh apa ya, kalau yang gue inget dari bokap gue bilang tuh bukan yang dijadiin wadah, kayak apa ya, sebenarnya tuh kayak biar gue berdoa ke dia gitu, paham gak sih? Nyembah dia. Iya, secara nggak langsung tuh kayak soft selling tuh gue. Kasarnya biar nurut lah ya. Iya, makanya akhirnya gue dikasih mimpi-mimpi nggak jelas gitu, paham ya? Paham. Kayak dikasih apa ya, pemahaman yang nggak jelas deh. Intinya tuh seandainya gue beribadah gitu tuh kayak ya gue intinya nggak ngerti secara detail ya. Intinya tuh kalau bokap gue yang bilang, yang gue ingat adalah ini tuh pada akhirnya gue tuh akan nyebut namanya dia gitu loh, gitu, paham gak sih? Secara tidak sengaja di dalam sholat gitu loh katanya. Ya gue intinya Iya. apa ya, nggak ngerti deh intinya kayak Gue paham, gitu-gitu. gue ngerti tuh. Nggak ngerti. Paham. Ternyata si bebek ini ya, si bebek ini tuh kayak apa ya, Tanda kutip umpannya mungkin, biar lo nurut gitu. apa sih ya, intinya tuh ini bebek tuh kayak apa ya bisa dibilang ya, gue nyari kata-kata yang tepat sih, apa ya, kayak inilah kayak menumbuhkan apa sih ya, menumbuhkan apa ya sih, akhirnya tuh gue mengikuti Apa kemauan om lu? iya gitu, apa sih ini, Biar nurut lah kasarnya. iya, biar nurut lah, intinya tuh kayak masa makanan diguna-guna sih ya, gimana ya, mirip gue gak ngerti deh. Ini itu bebek tuh seingat gue, ini seingat gue sih, gue jujur lupa sebenarnya, gak mau inget juga sih sebenarnya, kayak ada somethingnya lah gitu, biar apa ya, pokoknya tuh Somethingnya tuh didoain kan. iya gitu, pokoknya tuh ini bebek tuh ngasih sign gitu loh, kayak istilahnya pas gue makan ini bebek tuh jadi apa ya, gue apa ya, susah lagi bahasanya guys, apa ya, Intinya biar bisa nurut lah ya, biar iya, lebih nurut dengan lawan lah ya. Ini sebenernya gue gak mau inget lagi sih, kayak ini tuh pengalaman yang apa ya, ini sorry ya guys kalau agak nggak jelas, tapi ini tuh udah lama banget karena, dan gue juga udah banyak yang gue lupain sejujurnya, karena ini tuh goblok menurut gue sih. Goblok sih gue, apa maksudnya nggak aware aja sih gue gitu. Nah besokannya teman-teman gue juga ngerasa hal yang sama kayak gue, kayak mereka gitu. Oh iya, sorry. Akhirnya udah mereka bertiga ke rumah gue, sama Dimandiin juga, muntah dimandiin semua. juga, dan efeknya tuh kayak dicubit gitu juga, Sama apa yang lo rasain lah ya. sama lah, apa kayak mereka juga ngerasain yang sama gitu ya, kayak dicubit-cubit gitu loh, jadi tekuk udah lah intinya gitulah guys, apa om gua ini mencoba mengambil kesempatan untuk biar gua tuh apa ya, bisa ngasih power lah ke makhluk ini gitu, biar bisa ngasih makan si makhluk inilah gitu, biar dia punya energi gitulah intinya gitu. Energi lu diambil gitu. Iya, kayak energi itu tuh kayak diambil gitu nih. Tapi bisa dibilang ditumbalin nggak sih? Apa ya, gue nggak ngerti definisi tumbal di sini sih, maksud gue mungkin kali ya, mungkin bisa dibilang ditumbalkan kali, mungkin ya. Ini sorry banget guys sekali lagi kalau memang konklusinya nggak jelas, karena memang banyak yang gue lupain juga karena gue ngerasa itu goblok banget sih, itu pertama. Dan mungkin itu nantinya gue akan dijadikan tumbal, cuma ketuaan nggak sih waktu itu umur 17. Ya, entah lah ya kalau itu. Iya, gue reason exactnya tuh nggak tahu mau diapain lah. Nanti yang gue rasain saat abis dari situ lemes banget aja, lemes gitu, kayak energi gue tuh kayak nggak tahu hilang kemana aja gitu ya. Padahal kan kita cuma naik mobil, udah ya makan bebek yang lumayan enak, udah gitu doang, tapi kok lemes banget gitu, kayak apa ya, kayak selesai mandi juga kayak dicubit-cubit gitu loh, kayak Itu aneh deh. iya itu aneh sih menurut gue, kayak mungkin kali ya guys ya, mungkin ditumbalkan secara energi kan, gue nggak ngerti juga gitu. Ya intinya sih apa ya, mungkin pesannya kali ya Ngira, pesannya dari cerita ini tuh adalah pertama itu lu mesti mendalami banget kali ya ngerti ilmu agama, dan memang mesti ngerti juga
hal-hal yang kayak gitu tuh, karena kan banyak oknum ustadz kali ya, oknum ustadz atau oknum muslim lainnya yang menyalahgunakan si agama kita ini ke hal-hal yang kayak gitu. Itu kan banyak ya, banyak. Maksudnya itu sih guys, mesti lebih aware aja, jangan bego-bego banget gitu kan. Maksud gue kayak apalagi zaman sekarang kan makin aneh-aneh gitu kan, apalagi fenomena gus-gusan inilah. Betul. Itulah pentingnya mungkin buat teman-teman kayak ya at least tahu basic agama lah, cuman ada Allah lah gitu ya. Jangan pernah menyekutukan lah. Jangan pernah menyekutukan. Udahlah, nggak usah lah lu main zodiak lah guys gitu. Entah lu orang yang nggak rajin sholat atau apa, yang penting satu, jangan pernah menyekutukan. Gitu ya, Itu aja udah ya. Gua kan juga nggak soleh banget ya guys ya, maksudnya ya, jangan lu susah-susahnya lu balik lagi ke Allah sih menurut gua. Itu sih, karena cuman Allah azza wa jalla maksudnya cuma Allah subhanahu wa ta'ala lah yang bisa ya menyelamatkan kita lah gitu. Intinya apa ya, paham basic agama lah, sholat jangan tinggal lah cuy, gitu aja sih. Apa lagi ya, itu sih pokoknya lu jangan percaya zodiak deh guys gitu. Gitu guys, apa percayalah sama Tuhan kalian gitu, sama Allah subhanahu wa ta'ala ya, sama yang mungkin kaum Nasrani percaya sama Yesus itu ya, Tuhannya masing-masing lah ya. Ya Tuhan satu guys ya, tapi cuman cara kita merenung diri ke Tuhan kan beda-beda sesuai ajaran agama lah gitu ya, intinya ya sama agama jangan main-mainin deh guys gitu guys. Dan mungkin satu lagi ya, setelah kejadian itu lu masih sempat ada kontak-kontakan nggak sama om lu? Hilang, jujur sekali. Jujur hilang. Dan om lu juga nggak ada ngechat lu? Nggak ada sama sekali. Kayak gua pun misalnya dia ngechat, gua nggak mau lagi sih. Gua janggal tapi ya? Janggal sih. Dan gua juga nggak mau apa ya istilahnya, dengan tahu gua diginiin gitu, jahat sih menurut gua. Jahat. Padahal keponakan sendiri mau. Iya, jahat sih. Jahat banget sih menurut gua. Apalagi gue ya masih SMA sih, cuman kan gue ngapain banget ya ngeliat apa mendalami hal-hal kayak gitu kan, ngapain gitu loh menurut gue. Iya betul. Jadi gitu aja guys untuk podcast kali ini, apa tetap membela agama kita, apa jangan menyalahgunakan agama itu bangsat sih. Ini bangsat. Berarti kalau membela agama lu berarti nanti ini ikut acara 212 tuh. Goblok dah. Takbir. Gue nanya, ikut nggak? Apa? Kan membela kan? Ikut nggak? Gue mendoakan saja, mendoakan yang terbaik, mendoakan Indonesia agar selalu damai gitu. Jangan langsung situ gila. Lo kan membela, iya salahnya betul, gimana? betul. Coba kan ranahnya gue nggak sampai ranah situ lagi. Okay. Itulah intinya. Oke. Berarti ada lagi yang mau diceritain atau udah? Udah sih guys, itu aja guys. Oke guys, thank you banget yang buat udah dengerin. Nanti buat yang ingin tahu fotonya dan mungkin pengen tahu IG Bang Anja juga, kontak-kontaknya nanti gue akan di deskripsi Instagram dan Facebooknya mungkin ya. Iya deh, ini episode terus sih. Episode 3? 3 ya? Ya udah. Oke. 4 cuy. Oh sorry, episode 4, sorry. Oke, berarti udah sampai sini aja ya? Sampai sini aja. Oke, kalau gitu kita langsung tutup aja dan thank you guys, gue Arif dari Pos 4 dan Anja Viana Putra guys, thank you banget udah dengerin. Nah, biasanya sebelum closingan nih, setelah closingan nih kita ada satu ritual. Anjir apa tuh? Tiup lilin ya? Ritual tuh gini agak... Bukan disuruh mandi? Enggak ya? Enggak, tiup lilinnya. Itu menandakan kalau podcastnya udah tutup. Oke, thank you buat udah nonton. Intinya ya buat yang intinya jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang goib guys, maksudnya. Dan jangan lupa ikut acara 212. Iya. Itu pasti lu pelajaran lagi guys. Ya. Namanya juga agama, dia jangan menggunakan agama. Kayak gitu aja guys. Oke. Buat Silakan tuh tiup lilinnya. Yang sini. Nah. Oke. Thank you guys.